Kalau dulu kan kita punya tagline 4 sehat 5 sempurna. Benar. Iya kan? Tapi sekarang sih orang masih notice itu ya. Tagline itu sebenarnya mungkin tidak terlalu relevan di zaman sekarang. Aku bisa ngomong bahwa 3 buah ini juga sama-sama sehat, cuma punya keuntungan atau keunggulan masing-masing. Akhirnya kebablasan tuh karena saking kita gak bisa kontrolnya, dan otak kalau misalnya dapat stimulus itu pasti kayak mau lagi dong. Itu yang perlu hati-hati banget. Penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan ini tuh aman, dan ngomongin harga sangat kompetitif loh dengan minuman yang manis-manis, bahkan bisa lebih murah. Gokil. Anak-anak kos perlu hati-hati ya ini. Yeah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu yang bakal bantu kamu agar tidak ketipu marketing makanan atau minuman yang katanya sehat, padahal nggak sehat. Jadi hati-hati kalau kalian yang selama ini kurang melek untuk hidup yang lebih sehat atau kurang melek tentang gizi. Aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Welcome to the podcast, Filipus. Halo, apa kabar? Ya, baik. Aku happy banget karena banyak keresahan pribadi yang ingin aku tanyain di sini. Waduh, jadi, konsultasi ya? Iya, jadi aku bakal tanya apa aja sama Philip hari ini, terutama dari sisi kenapa banyak dari kita itu tahu kayak makanan atau minuman yang kebanyakan gula di supermarket dan lain itu bahaya, tapi kita tetap konsumsi dan kayak merasa kayak nggak apa-apa, gue masih sehat-sehat aja gitu. Ada hal-hal yang kita nggak tahu nggak di balik semua ini, Philip? Yes, kalau ngomongin hal itu kita pasti mikirnya adalah kayak semua produk yang dijual atau yang kita konsumsi, yang ultra processed food itu adalah produk yang sudah aman. Tapi yang belum kita tahu adalah bagaimana kandungan di dalamnya, yang mana mungkin kita nggak aware berapa banyak gulanya, berapa banyak garamnya, berapa banyak pengawetnya, dan kalau itu akumulatif justru bisa berdampak ke kesehatan jangka panjang. Dan udah banyak buktinya kasus-kasus yang mungkin kita bisa lihat secara kasat mata, diabetes, penyakit jantung, stroke segala macam. Itu dimulai dari apa? Dari kebiasaan buruk, terutama memilih makanan yang nggak sehat. Tadi. Kenapa aku ajak Philip di sini? Karena aku tahu lo juga nutrisionis ya, lo juga di bagian kimia, dan lo juga lama di perusahaan FMCG. Dan lu udah tahu berarti apa yang terjadi di balik semua itu, maksudnya gimana proses mereka mengejain ini sampai kemudian bisa didistribusikan dan kita konsumsi gitu. Apa hal-hal yang orang tidak sadari, misalnya di bagian susukah atau apakah yang selama ini kita ngerasa bahwa sehat sebenarnya itu tidak sehat, ada nggak? Banyak banget sebenarnya, banyak banget. Kalau kita ngomongin produk yang bilangnya klaimnya sehat, ternyata nggak sehat tuh kayak misalnya yogurt. Oke. As you can see kayak yogurt pasti brandingnya, oh ini makanan banyak bakteri baiknya, kemudian sehat, susu segala macam. Tapi turns out banyak sekali sekarang yang kayak rasa-rasa, yang manis-manis, justru itu menyimpan gula terpendam yang bisa berdampak buruk ke kita. Lain halnya kayak misalnya susu. Ada berbagai macam jenis susu yang kita konsumsi gitu misalnya. Ada, kalau nggak salah itu di BPOM ada pembagian 3 jenis klasifikasi. Jadi minuman susu murni, minuman rasa susu, dan minuman susu, minuman rasa susu, dan minuman rasa-rasa. Gitu. Jadi kayak 3 aspek ini, 3 susu ini yang kita nggak tahu nih sebenarnya. Susunya murni, berapa persen susunya, dan apakah justru minuman air putih doang ditambah rasa susu. Misalnya jus juga. Ada jus buah yang bilangnya jus buah asli, atau minuman rasa buah. Gitu. Jadi kayak ini yang belum aware terhadap orang-orang. Gitu. Gimana cara kita ngebedainnya? Karena aku juga konsumsi jus kan. Kalau apalagi kalau kita buru-buru nih ke supermarket terus ya udah ada jus. Tapi kita nggak tahu nih jus ada pemanis buatannya atau tidak mengandung jus sedikit pun. Gimana kita bisa tahu? Sebenarnya paling simpel adalah kita bisa membaca komposisi nutrition fact dengan benar. Gitu. Karena kalau nggak salah menurut BPOM sendiri, minuman dibilang jus murni itu kalau kandungannya di minimal 30%. 30% minimal. Di range 30 sampai 10% itu adalah minuman mengandung buah. Jadi kayak emang ada sari buahnya, tapi antara 10 sampai 30% doang. Ada lagi minuman rasa buah. Jadi di bawah angka 10% itu tadi. Itu misalnya kayak mungkin brand-brand yang kita lihatnya warna-warni, cantik-cantik, minuman rasa-rasa gitu. Nah itu basicnya ada rasa jeruknya, tapi tidak ada sari buah jeruknya. Atau paling banyak 10% aja. Gitu. Berarti itu kategorinya tidak sehat atau
Sebenarnya tergantung dari apa yang kita konsumsi. Aku nggak pernah mengatakan bahwa produk itu sehat atau nggak sehat. Karena lagi-lagi produk itu bisa menjadi sehat ketika kita bisa aware. Kita nggak apa-apa kok minum sesuatu yang mungkin kalau kita lagi pengen yang manis, nggak apa-apa, asalkan kita konsumsinya secara bijak. Gitu. Lagi-lagi yang paling penting adalah bagaimana kita treatment aware terhadap apa yang kita konsumsi. Misalnya satu botol minuman jeruk tadi ya, minuman rasa jeruk gitu. Kita pengen banget minuman ini. Di Nutrition Fact dia dibilang kandungan gulanya adalah misalnya 20 gram per satu takaran saji. Kebutuhan kita sehari mungkin adalah 50 gram gula maksimal sehari. Kalau kita mau konsumsi itu berarti artinya udah hampir setengah kebutuhan gula harian kita udah terpenuhi. That's why kalau misalnya mau banget mungkin satu sip atau setengah botol, botol berikutnya dibuat keluarga yang lain atau teman yang lain. Jadi yang penting adalah kita aware terhadap konsumsinya. Gitu. Karena saya yakin bahwa setiap produk yang dikeluarkan pasti mempunyai nilai gizi dan produsen pun juga ingin memberikan yang terbaik versi mereka sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Gitu. Jadi sebenarnya saya sangat meyakini bahwa ketika kita mengkonsumsi sebuah produk, as long as kita bisa bijaksana, itu akan tetap sehat. Iya. Kalau susu sih aku masih penasaran sama susu ya, karena aku sempat beberapa kali kalau misalnya ke dokter kulit ketika aku lihat ini jerawatan segala macam, dokter bilang, Bil kayak lu kebanyakan minum dairy susu gitu di supermarket dan lain-lain. Ya. Kalau dipikir-pikir ada sih dok seminggu 1-2 kali kadang lagi pengen minum susu gitu ya. Nah ada yang bilang juga susu hot itu sehat ya. Aku gak kebayang nih karena ada beberapa kontennya Philip yang aku notice bahwa edukasi tentang susu itu sendiri yang tadi dijelasin ada BPOM kategori-kategorinya. Supaya orang-orang aware mana nih kategori susu beneran atau susu yang cuma emang rasa susu, gimana cara bedainnya? Well, balik again ke Nutrition Fact. Itu yang paling harus kita pegang. Kita harus pintar-pintar membaca Nutrition Fact, komposisi dari setiap produk. Karena base-nya adalah sebuah produk dikeluarkan dan berani diedarkan, pasti punya surat izinnya. Dan ketika ngomongin surat izin, banyak proses yang dijalankan dari proses BPOM itu sendiri, packaging dan segala macamnya. Nah, cara paling mudah untuk membedakan 3 klasifikasi susu yang BPOM sudah berikan, yaitu minuman susu, minuman mengandung susu, dan minuman rasa susu, itu adalah dari jumlah kemurnian susu yang dikandungnya. Kalau minuman susu murni, itu kurang lebih mengandung 90-100% susu murni. Tapi tetap ada ya? Bahkan banyak itu. 90-100% susu murni. Tetap ada beredar sekarang kita bisa temuin. Masih banyak ya? Aku kira langka. Banyak banget. Oke, tapi nggak bisa disebutin ya? Nggak bisa sebutin. Nanti misalnya mau tap in boleh. Boleh. Jadi bener kayak produk itu, ini bahkan justru yang paling banyak di pasaran. Yang minuman susu murni. Nice. Ini kayak lebih mungkin sekitar 60% dari market bisa mengandung minuman susu murni ini. Even ada rasanya? Ada rasanya, betul. Cuma kalau yang rasa itu biasanya berpengaruh terhadap kandungan gulanya. Gitu. Kalau yang berikutnya adalah minuman yang mengandung susu. Ini range-nya antara 35-75% dari satu packaging itu ada susunya. Tapi the rest ada kayak air putih biasa, air biasa gitu. Terus ada kayak perasa, ada gula, ada penstabil segala macamnya. Dan yang lagi adalah minuman rasa susu. Ini yang perlu dihindari. Dari namanya aja minuman rasa susu. Berarti kandungan susunya sedikit, tapi basicnya adalah air yang dikasih rasa mirip susu. Nah ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Itu sih, jangan sampai kalau misalnya, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan biasanya pengen kayak kasih nutrisi yang terbaik untuk anaknya. Pasti dong, namanya ibu ya. Tapi dengan adanya iklan di masyarakat yang beredar, itu kayak semuanya ada tampilan susunya, semuanya ada ngomongin judulnya susu gitu. Tapi turns out di Nutrition Fact itu kandungan susunya ternyata sedikit gitu. Bahkan BPOM itu juga sudah ada di packagingnya sebenarnya. Tulisan kecil banget tapi kecil banget. Gitu. Kecil banget. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya punya waktu lebih, kalau mau beli sesuatu di supermarket, dicek bener-bener deh. Itu ada tulisan kecil, minuman susu murni, minuman mengandung susu, minuman rasa susu. Udah bener-bener jelas, tapi kecil. Jadi di bagian belakang biasanya? Kalau yang tulisan itu di bagian depan. Oh, bagian depan. Kalau yang Nutrition Fact di bagian belakang. Nah, jadi ada 2 aspek tuh. Ada tulisan yang kecil tadi, sama yang paling gampang emang Nutrition Fact. Karena gede di belakangnya. Karena gede itu kandungannya, clear banget itu bahkan. Makanya kalau orang-orang misalnya kayak kamu tadi ngomongin nggak cocok sama susu, itu bisa jadi karena
adanya laktos intoleran. Minuman susunya terlalu banyak. Gitu. Karena 70% orang Asia itu laktos intoleran. Nggak paham. Laktos intoleran itu laktos itu adalah gula dari susu. Gula alami susu. Gitu. Jadi kayak secara alamiah Tuhan given susu itu punya laktos namanya. Gula susu namanya. Nah, ternyata sistem pencernaan orang Asia, genetiknya itu tidak bisa mencerna laktos itu tadi, tidak bisa memecah enzim laktos itu tadi. Sehingga efeknya kalau misalnya ada orang yang minum susu diare, tiba-tiba sakit perut atau tiba-tiba jerawatan atau yang lain-lainnya, itu berarti tandanya dia laktos intoleran. Gitu. Jadi kalau emang bisa ya menghindari produk-produk yang mengandung laktos. Misalnya kayak keju juga termasuk, yogurt juga termasuk, mentega juga termasuk. Jadi perlu aware lah dengan adanya komposisi tadi, nutrition fact tadi, kita bisa tahu tuh produk-produk apa yang notabene cocok untuk kehidupan kita dan produk apa yang kita harus hindari. Gitu. Jadi nyambung lagi tuh, balik lagi ke gimana kita jeli membaca nutrition fact, ingredients dari sebuah produk yang sudah beredar di masyarakat. Menarik ya. Berarti satu kunci atau satu kata kunci yang harus kita sadari semuanya yaitu ikro atau membaca. Betul. Karena maksud aku budaya yang baca rendah, itu. Apalagi kalau kita punya keseriusan untuk menakar gizi. Tapi kalau kita sendiri nggak baca, itu menurut aku problem. Karena aku pernah di fase jalan sama teman aku supermarket, dia tuh seneng baca. Dia kayak lama gitu di depan kulkas gitu ya untuk baca. Terus gue kira ngapain lama-lama gitu ya. Tapi semakin teredukasi kita, aku rasa semakin butuh itu membaca itu. Betul karena kayak kita kebiasaan orang Indonesia. Saya nggak menyalahkan siapapun, tapi orang Indonesia itu adalah gampang termakan iklan banget. Apalagi bentuknya visual. Betul nggak? Karena kita dari kecil dibiasakan dengan aktivitas yang berhubungan dengan visual gitu. Iklan yang ada kayak percikan sesuatu dikit aja, ngomongin jus ada buahnya dikit aja, pasti dibilang oh klaimnya ini sehat nih gitu. Dan kebiasaan kita tidak maksudnya menyimak atau melihat iklan secara keseluruhan. Pasti kayak di 3 detik pertama, oh yaudah pokoknya langsung skip gitu. Apalagi zaman sekarang ya, langsung swipe. Itulah yang membentuk kayak kebiasaan kita jadi malas membaca. Tapi tadi penting banget kalau kita bisa membaca komposisi dengan benar, nutrition fact dengan benar. Itu bisa kayak save your life longer gitu. Tapi kalau yang berenergi gimana? Karena nge-gym juga, olahraga rutin juga, aku juga mulai olahraga rutin. Ada sisi di mana ketika ngelihat minuman-minuman yang ada energinya, itu wah aku butuh banget sama ini. Aku kalau nggak ada ini aku nggak berenergi gitu. Apakah itu bagian dari marketing juga atau secara fakta atau data di balik itu memang sangat-sangat berfaedah? Sebenarnya kalau minum berenergi itu juga ada kandungannya. Biasanya kalau ngomongin berenergi ada vitamin B misalnya, B kompleks. Dia bisa mencegah stres, dia bisa bikin kita lebih bersemangat, lebih produktif gitu. Emang produk vitamin ini diselipkan di produk-produk kemasan gitu. Tapi kalau ngomongin energi, kita banyak sekali hal yang bisa didapatkan mulai dari kayak kita konsumsi kafein misalnya. Kafein itu bisa meningkatkan fokus, meningkatkan stamina. Jadi kalau ngomongin minuman berenergi nggak harus minuman yang kayak labelnya minuman berenergi gitu. Kita bisa substitusi ke minuman lain yang mengandung bahan aktif lain yang justru lebih sehat, kafein, kemudian matcha, mungkin teh juga bisa, itu juga bisa jadi minuman berenergi. Bahkan aku pernah bikin konten kalau mungkin bisa lihat nanti Instagram aku, itu kayak bikin sendiri minuman berenergi dari beetroot. Pahit nggak? Itu sebenarnya rasanya ya, kalau jujur itu agak rasa-rasa tanah sebenarnya. Tapi aku campur sama kayak ada jahe, ada madu. Itu yang bikin kayak bau tanahnya itu hilang. Kenapa beetroot? Dia ini bisa dibilang superfood banget. Gitu. Dia warna kayak merah gitu ya. Warna merah, terus fungsinya dia bisa memperlancarkan aliran darah kita. Nah, ketika aliran darah lancar, secara otomatis sirkulasi udara, sirkulasi darahnya akan lancar. Kerjaan kita tuh juga akan semakin fokus dan kita akan kayak istilahnya lebih gampang dan lebih bersemangat untuk beraktivitas. Nah, kelihatan sih sangat bersemangat hari ini di Iya podcast. kan? Minum beetroot kan tadi. Beetroot tadi pagi ya. Oh, serius? Enggak. Dan aku minuman kayak one shot, ada lemon, ada jahe gitu-gitu kayak rempah-rempah biasa. Ya aku notice di beberapa teman-temanku yang sangat-sangat aktif dengan kesehatan itu udah mulai kayak minum yang kayak ginger shot dan lain-lain ternyata sangat efektif juga karena itu buatan sendiri ya. Buatan sendiri dan setiap tanaman itu kalau aku dulu belajar waktu aku kuliah kimia dia punya namanya bahan aktif masing-masing dan satu tanaman itu punya berbagai macam bahan aktif.
yang ada flavonoid, ada apa, yang fungsinya masing-masing gitu. Itu justru bisa bermanfaat buat kita. Bahkan kalau ngomongin kayak rempah-rempah, itu bisa jadi obat juga buat kita. Iya. Gitu. Wah, seru banget pembahasan hari ini. Kita udah bahas jus, udah bahas susu dan yang lain. Kita penasaran nih, buah yang lebih atau tanaman yang lebih alami, ada buah ya, ada sayur-sayuran. Nah, itu gimana tuh cara ngebedainnya? Karena aku notice juga beberapa orang-orang yang kadang ke supermarket aja lihat buah tuh ada lihat labelnya. Terus bilang, "Lah itu buah udah pasti aman buah." Ternyata tidak gitu ya. Dan ada konten lo juga yang relate sama itu ya. Yes, betul. Cara ngebedainnya gimana sih? Maksudnya apakah semua buah itu ada yang sekarang rekayasa genetika katanya atau sayur-sayuran juga seperti itu? Gimana? Yes, sebenarnya kalau ngomongin buah dan sayur, aku ngomongnya ini adalah kayak pasti salah satu sumber makanan yang bisa direkomendasikan banget dari dimanapun kita membelinya, entah itu di pasar, entah itu di supermarket gitu. Tapi kalau ngomongin pasar memang biasanya diambil langsung dari petani atau kebun gitu ya, langsung dijual tanpa adanya kayak label atau sesuatu yang bisa membedakan ini buah apa, ini buah apa, ini buah apa gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin di supermarket, sekarang tuh udah ada namanya PLU, Price Lookup Code. Oke. Jadi kayak kode yang menunjukkan bahwa buah ini adalah buah konvensional, buah organik atau buah rekayasa genetika atau GMO. Gitu. Nah, sebenarnya ada tiga klasifikasi ini. Aku bisa ngomong bahwa 3 buah ini juga sama-sama sehat, cuma punya keuntungan atau keunggulan masing-masing. Kalau ngomongin rekayasa genetika, ini juga masih jadi perdebatan apakah buah ini bisa berdampak ke kesehatan jangka panjang. Tapi yang jelas dengan rekayasa genetika kita bisa mengatur faktor-faktor yang bisa membuat kayak buah itu makin besar, makin manis, makin bernutrisi. Karena kita mengontrol DNA-nya, gennya, gitu. Kalau ngomongin buah organik, berarti sekarang dia nggak pakai namanya pupuk-pupuk kimia, which is good gitu. Cuma emang secara masa tumbuhnya akan lebih lama mungkin dengan dibandingkan buah-buah yang pakai pupuk kimia gitu tadi. Dan mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan ekstra mulai dari unsur hara tanah, cahaya, lingkungan gitu yang bisa memperketat pertumbuhan buah tadi. Kalau mau ngomongin buah konvensional, dia tumbuhnya cepat dan karena ada pupuk pestisida tadi atau ada bahan-bahan kimia tadi, of course perlu hati-hati ini untuk konsumsinya. Terutama kalau kita habis beli buah nggak dicuci. Itu juga kayak langsung makan gitu misalnya. Siapa tahu pas masih kayak ada sisa-sisa bahan kimia yang masih nempel di kulit buahnya atau di mananya yang perlu kita bersihkan seharusnya. Dan akhirnya kayak nggak terkonsumsi tubuh kita gitu. Itu tapi secara garis umum buah dan sayur itu adalah jenis makanan yang wajib kalau hukumnya ya misalnya untuk kita konsumsi setiap hari gitu bahkan. Ini udah anjuran WHO, anjuran Kemenkes gitu. Tapi sekarang pasti banyak orang yang nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur, bener nggak? Pasti kayak kita makan, penting kenyang. Nutrisinya belum tentu. Nah ini yang perlu kita kembangkan gitu. Kalau ngomongin nutrisi sekarang ya, itu sempat kayak dari Kemenkes itu sempat ada program namanya Isi Piringku. Isi piringku. Jadi kayak dalam satu piring itu berapa persen karbohidrat, berapa persen protein, berapa persen seratnya. Ini yang wajib kita penuhi. Kalau dulu kan kita punya tagline 4 sehat 5 sempurna. Benar. Iya kan? Tapi sekarang sih orang masih notice itu ya. Tagline itu sebenarnya mungkin tidak terlalu relevan di zaman sekarang. Karena 5 sempurna kan adalah pelengkapnya adalah susu ya. Iya benar. Iya kan? Nah susu ini maksudnya kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin, kebaikan susu itu dari yang lainnya, dari buah, dari sayurnya. Justru dari isi piringku, dengan isi piringku ini kita bisa menciptakan kayak piring yang istilahnya berimbang terhadap kesehatan kita. Gitu, proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa. In the end adalah kita tetap pasti perlu karbo, protein, lemak, dan mikronutrien lain, vitamin dan lain sebagainya. Jadi jangan dihindarin. Gitu. Kalau isi piringmu apa? Kalau boleh tahu? Isi piringku macam-macam nih. Jadi kayak ini aku lagi program lean. Jadi kayak pengen defisit kalori gitu. Jadi programnya adalah di 50% karbohidrat, di 30% protein dan 20% lemak. Gitu. Jadi kayak kurang lebih carbs-nya antara kalau ngomongin nasi ya, di 250 gram nasi.
gitu. Ya, 250 gram, sampai kebayang. satu mangkok kecil Iya, gitu iya. ya, satu mangkok kecil. Masih makan nasi nih? Ya masih aku Masih masih. makan nasi juga. Terus protein aku ngejar di 200 gram dada ayam Dada atau ayam. ikan gitu. Kalau akumulatif sehari kurang lebih di angka 200 gram protein, itu dari perhitungan kayak 2,2 kali berat badan tubuh. Oh iya ya, oke. Ya gitu. Terus sama pasti aku kasih fiber dari sayur tadi, dari buah tadi untuk mencukupi mikronutrien tadi. Gitu. Karena kalau misalnya dengan adanya isi piringku ini, pasti gizi kita itu berimbang. Dengan gizi kita berimbang, target kita untuk punya body goals itu Ya. bisa terpenuhi sih harusnya. Bener. Karena problem orang sekarang sih emang punya atau pengen punya body goals, tapi mereka melupakan Nggak sisi tahu. nutrisinya Yes, tadi betul. ya. Betul. Nutrisi, kemudian istirahat. Itu sih. Istirahat. Ini juga susah nih, karena pasti begadang terus kan ya. Iya. Itu sih. Itu permasalahan anak sekarang sih, apalagi kalau udah screen time Nah, lupa. lupa Waktu. lupa waktu. Ya. Nah, kalau dari sisi ngemil nih, nah begadang nih kan, biasanya ngemil, Betul. keripik atau cemilan-cemilan lainnya itu adalah atau kita mungkin sangat-sangat atau craving lah sama makanan itu atau cemilan itu. Lu sendiri kalau kategorinya cemilan itu apakah ada solusi lain selain orang mungkin tahu oke mungkin cemilannya buah atau lu ada cara lain untuk melihat versi cemilan lebih sehat? Karena kalau konteksnya cemilan, lu lebih tahu nih di balik itu gizinya gimana sebagai nutrisionis gimana? Ya. Kalau ngomongin cemilan emang lagi-lagi ya, nggak ada produk yang lebih buruk, nggak ada produk yang lebih sehat asalkan kita aware dengan konsumsinya gitu loh. Termasuk cemilan juga. Kemarin aku sempat kayak bikin konten berhubungan sama natrium Oke. yang ada di keripik kentang atau keripik kayak singkong Ya, gitu. ya. Nah, satu bungkusnya dia sangat jelas menjelaskan bahwa satu bungkus gede itu untuk kurang lebih 12 serving. 12 serving tapi kandungan natriumnya di 110 per servingnya. Which is kalau misalnya secara keseluruhan berarti satu package adalah 12 kali 110. Kurang lebih di 1000-an miligram natrium. Berarti Betul itu nggak? sangat tinggi Batas atas kita untuk natrium adalah di 2000 miligram natrium per hari. Oke. Berarti istilahnya kalau makan sebungkus udah setengah dari kebutuhan kita. Tapi poinnya adalah kita bisa bagi-bagi keripik tadi itu menjadi 12 serving tadi. Kalau misalnya mau tetap kecil natriumnya. Misalnya beratnya ada di 500 gram keripiknya. Udah kita bagi 12 aja, kira-kira. Kira-kira aja. Cuma masalahnya emang di keripik singkong, keripik kentang itu ada kayak perasa yang bikin kita ketagihan MSG, bikin kita kayak enak ya gitu. Jadi kayak akhirnya kebablasan tuh karena saking kita nggak bisa kontrolnya dan otak kalau misalnya dapat stimulus itu pasti kayak mau lagi dong. Itu yang perlu hati-hati banget. Itu sih yang perlu dikontrol ya. Jadi kayak sebenarnya produk apapun tuh oke kok asalkan kita bisa aware aja gitu. Kita nggak kalap, kita bisa kontrol diri sendiri, which is masih good sama kesehatan kita gitu. Itu. Nah kalau ngomongin tadi opsi lain snack sehat gitu misalnya, banyak kok sekarang inspirasi menu makanan yang lebih sehat. Aku pernah bikin kayak wortel di shred kayak diparut gitu, terus di air fryer doang, jadi crispy garing gitu. Itu jadi kayak pengganti keripik misalnya. Oke. Gitu misalnya. Atau lagi kita misalnya pakai chia seed pudding. Tahu. Chia seed dikasih susu, dikasih ekstrak buah-buahan dipenyet-penyet gitu, masukin kulkas 20 menit jadi. Itu kayak sebuah jadi ya? Iya, kayak sebuah tapi ini kayak lebih kental gitu. Kayak puding jatuhnya. Kayak puding, Ya. oke. Ya, jadi kayak banyak sekali opsi yang kita bisa temukan dan secara pembuatannya itu juga gampang gitu. Kalau aku pribadi emang jarang snacking yang ultra processed food. Apapun karena aku coba mengurangi ultra processed food, apapun itu dari makanan, minuman, berusaha untuk kayak emang makan real food, itu yang lebih penting karena percaya bahwa real food itu punya nutrisi yang lebih lengkap dibandingkan ultra processed food. Ya. Kalau aku pribadi ya. Iya. Tapi ini lagi-lagi kembali ke Benar. keputusan masing-masing gitu. Iya. Banyak kok orang yang bilang tentang bahwa kayak Tuhan tuh menciptakan
makanan yang bener-bener real. Udah ada gitu. Iya, tapi kalau kalian malah milih yang processed food ya atau ultra processed food tadi gitu. Ya itu juga ya depends on you Iya, akhirnya. iya. Tapi maksud aku kalau dikontekskan kalau orang yang menurut aku tuh sudah kayak be the best version of themselves, itu mereka akhirnya shifting kan dari Iya, iya. kayak At least pelan-pelan lah. ya pelan-pelan. Nah, tadi lu sebutin tentang MSG ya, aku penasaran sih, sempat kepikiran juga kalau misalnya gue ketemu ada produk yang punya label no MSG, Oke. apakah itu sudah aman? Sudah Oke. pasti, oh aman nih makan gitu, gimana? Oke, kalau ngomongin konteksnya aman atau nggak aman ya. Sebenarnya MSG ini atau monosodium glutamat itu justru sangat populer di Jepang. Itu Jepang ya. Yap. Kita ngomongin Jepang, negara yang sangat maju, negara yang sangat aware terhadap kesehatan. Populer itu pakai MSG. Karena apa? Rasanya bikin gurih, umami gitu ya. Nah, ternyata profil nutrisi MSG itu juga jauh lebih rendah dibandingkan garam. Gitu. Jadi kalau ngomongin natrium nih, lebih rendahan MSG dibandingkan garam. Gitu. Tapi tubuh tetap perlu garam karena ada mineral lain yang diperlukan tubuh yang nggak ada di MSG gitu. Balik lagi kalau ngomongin MSG aman atau enggak. Sejauh informasi yang saya baca, jurnal yang saya baca, atau artikel yang saya baca, MSG masih dinyatakan sangat aman asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Jadi kalau mungkin dulu ada, mungkin kalau pernah dengar kayak ada case Chinese Restaurant Syndrome. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Itu jadi kayak sebuah, aku ngomongnya propaganda kayak apa ya, konflik antara ras Barat sama ras Asia, gitu ya. Jadi kayak mereka bilang abis makan di Chinese restaurant, tapi ada sindrom jadi mual, jadi demam gara-gara makanannya mereka. Itu adalah kayak penggiringan opini sehingga masyarakat pun juga beralih pikiran kalau MSG ini berbahaya. Padahal secara saintifik justru MSG ini tidak berbahaya sama sekali gitu. Jadi kayak so far ya, ilmu kan terus berkembang ya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan yang lainnya pasti kita akan terus update gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang sampai sejauh ini MSG masih dinyatakan aman asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Justru bisa mengontrol kadar natrium harian tadi. Balik lagi, kalau kita cuma butuh 2000 mg natrium per hari, ini bisa kontrol natrium bahkan memberikan rasa umami, rasa gurih di makanan. Itu makanya orang Jepang pada suka pakai MSG. Gitu. Iya, bahkan salah satu brand ternama dia itu emang iklannya ini kayak kan, umami umami gitu, tadi MSG kan, gitu ya. gitu. Dan bikin gurih yang mungkin kita kayak ketagihan. Lagi. Tapi sayangnya kan kita masih terbrainwash kalau MSG ini jahat gitu. Yang katanya ada glutamat gitu nggak sih? Itu bagian dari asam aminonya, monosodium glutamat namanya MSG itu. Itu kita tergiring bahwa dulu MSG bikin Chinese Restaurant Syndrome itu. Jadi kayak akhirnya ngegiring bahwa MSG ini buruk nih, MSG ini buruk gitu. Iya, karena gitu. rasa gurihnya karena itu rasa ya. gurihnya dikiranya asin, padahal tuh profil nutrisi natriumnya lebih rendah dibandingkan garam. Gitu. Itu sih banyak orang miskin. Lagi-lagi ya, asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Ya, ini misalnya, perlu di apapun sih dalam konteks apapun dari awal kita ngomongin tadi susu, jus, pemanis buatan yang lain, apapun yang tidak dalam konteks berlebihan. Ya pasti itu akan ya sangat berbahaya kalau dikonsumsi terus. Karena orang mikirnya kalau dari sisi makanan, minuman yang kita konsumsi, itu mereka melihat dari sisi bahwa gue mau awet muda, gue mau mungkin kelihatan lebih berenergi segala macam. Tapi paling simple sih kita mikirin bahwa itu sangat berpengaruh pada mood harian ya. Karena gue misalnya mau makan ini atau gue makan A, B, C, D, E, F, G, ntar bisa jadi 5 jam kemudian kayak bad mood, kayak padahal tiba-tiba panas sendiri atau tiba-tiba overthinking sendiri itu bisa jadi pengaruh karena makanan dan minuman yang kita konsumsi kan. Betul. Terutama gula ya. Nah itu dia tuh. Terutama gula, karena prinsipnya gula itu dia juga agak sedikit manipulatif, terutama otak kita. Pernah nggak kayak kita capek kerja, kemudian lagi bad mood, butuh yang manis-manis nih, biar good mood gitu. Nggak ngopi nggak kreatif gitu ya. Ngopi nggak kreatif gitu misalnya, atau butuh yang seger-seger, butuh yang manis nyes gitu misalnya ya. Itu adalah kayak bisa dibilang tipuan otak. Otak tuh butuh dopamin instan, karena kita lagi bad mood, lagi capek, otak stimulus kita untuk give me something yang bisa bikin mood bagus dong gitu. Makanya kita pilihnya yang manis-manis biasanya gitu. Tapi itu jebakan loh. Kenapa bisa dibilang jebakan? Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Jadi kayak karena
dalam makanan itu kan mengandung gula. Gula ketika kita konsumsi secara tiba-tiba itu akan menyebabkan namanya glucose spike. Glucose spike itu adalah lonjakan gula darah yang mendadak. Jadi dan itu di counter sama insulin. Akibatnya kalau kita keseringan kayak gitu, itu bisa beresiko dampak akhirnya adalah diabetes tipe 2. Gitu. Tapi kalau dalam jangka pendeknya karena grafiknya naik turun, kita bisa dari happy tiba-tiba langsung turun lagi karena gulanya hilang di counter sama insulin tadi. Nah, bikin kita bad mood lagi, malah makin ngantuk, pernah nggak? Makin ngantuk, terus jadi mager, jadi nggak kreatif lagi karena tadi glucose spike-nya naik turun. Gitu. Makanya banyak orang yang kayak olahraga nih pagi hari, terus siangnya hajar karbo banyak, terus siangnya bisa gampang ngantuk ya. Ya. Itu karena habis makan karbonya tadi. Bener. Karbo kan juga ada gulanya tuh. Iya. Gitu. Apalagi nasi ya. Nasi, itu gitu. bisa gampang ngantuk atau gampang mageran gitu. Ya. Itu sangat pengaruh bener. Aku dulu tidak terlalu concern terhadap makanan dan minuman, tapi semakin kesini aku sering juga bikin konten dari sisi apa yang kita makan adalah refleksi dari siapa kita sekarang kan. Even apapun yang kita konsumsi. Ya, betul. Konten yang kita konsumsi, bacaan, apapun kita konsumsi itu sangat betul. menjadi refleksi kita sekarang. Betul. Ya. Makanya you is what you eat. Ya. Bener kayak lo itu apa yang lo makan gitu kan. Oke. Tadi saya full banget sih. Nah, sekarang dari sisi yang mungkin aku melihat ini concern ibu-ibu kali ya. Karena ibu aku sempat nanya juga, apalagi kalau ada podcast ini ada aja tipe pertanyaan nih. Kalau teflon atau apa ya, misalnya kita mau take away makanan tuh kan ada kemasannya, ada segala macam. Plastiknya, Lu juga lama di bagian kayak FMCG tadi, ada nggak insight yang kita perlu ketahui gitu? Oke, kalau ngomongnya sekarang teflon ya, itu ini juga jadi keresahan ibu-ibu. Karena mungkin kita pernah dengar, aku dapat kado alat masak ketika aku tunangan atau aku nikahan dari temanku, jadinya aku pakai itu aja deh karena malas beli gitu, karena udah sayang banget. Sedangkan itulah teflon yang bisa dibilang anti lengket doang. Teflon anti lengket itu sebenarnya kategorinya masih aman asalkan tidak tergores. Kalau udah tergores itu bisa meluruhkan zat-zat kimia di anti lengket itu tadi yang bersifat karsinogenik terhadap tubuh kita. Gitu. Kalau ngomongin panci secara keseluruhan, ada macam-macam tuh jenis bahannya. Stainless steel, ada keramik, ada iron stick, tadi ada teflon yang anti lengket gitu. Mana yang lebih sehat gitu. Dari informasi yang saya baca, memang disarankan untuk pakai iron stick yang iron atau yang stainless steel. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak ada bahan kimia pelapis sehingga panas yang dihantarkan itu langsung ke makanannya tanpa meluruhkan bahan-bahan kimia yang lainnya gitu. Sedangkan yang lainnya kayak terutama untuk teflon anti lengket yang tergores itu apalagi kena panas gampang meluruhkan bahan-bahan kimia yang akhirnya berbahaya terhadap kesehatan gitu. Itu dari masalah teflon doang. Termasuk kalau misalnya kita ngomongin rice cooker, ada rice cooker yang anti lengket juga, ya kan. Makanya lagi-lagi yang paling penting adalah kita aware dengan apa yang ada sekeliling kita, apakah kondisinya udah jelek, buruk atau mungkin masih oke. Kalau masih oke ya udah gunakan aja. Dan kita harus memperhatikan bahwa setiap barang itu ada periodenya. Makan aja ada expired date-nya kan. Bener. Apalagi barang. Jadi kayak misalnya emang mungkin tiap 2 tahun sekali perlu ganti ya lu usahakan diganti gitu. Apalagi kalau tadi udah tergores sudah segala macamnya. Itu jangan sampai menunda karena kalau udah menunda dengan embel-embel sayang duitnya itu malah ke kesehatan. Itu dari segi teflon. Kemudian kalau kita ngomongin tadi dari segi packaging makanan, ini juga anak-anak kos biasanya suka dapat makanan dari Grab, panas-panas, dapat dari kayak kotak plastik atau styrofoam. Styrofoam. Nah, itu kan biasanya ada dua opsi itu doang ya. Atau mungkin sekarang ada kertas bungkus, kertas minyak coklat ya. Itu juga perlu hati-hati nih, terutama untuk makanan yang berlemak dan panas. Kenapa? Karena ngomongin kotak plastik, dia ada bahan-bahan kimia seperti kayak BPA, ada kalau di kotak yang microwave safe itu ada peteletes, ada mikroplastik yang gampang luruh ketika dalam kondisi panas, bahkan di suhu 70 derajat Celcius aja. Itu 70 derajat itu kan mungkin belum terlalu sepanas
pada saat masak ya. Yap. Saat masak kan 100 derajat lebih bahkan. Kalau pas saat di kemasan itu masih bisa meluruhkan mikroplastik yang ada di sana. Akhirnya terakumulasi lagi-lagi ke tubuh kita. Kita mau makan apa sih? Mau makan makanan atau makan plastik gitu. Makanya kayak hal-hal yang kayak gitu perlu jadi fundamental untuk kita lebih aware terhadap kesehatan. Ini basic banget sebenarnya. Tapi emang udah ada banyak kasus yang dampaknya juga udah terasa gitu. Bahkan kalau misalnya sempat baca artikel, makhluk hidup di laut pun kalau di black ususnya atau di black sistem pencernaannya udah ada mikroplastik. Itu dari mereka yang benar-benar kayak makan kecil-kecil. Kita makan yang nggak kelihatan aja itu pasti akan numpuk juga gitu. Itu dari tempat bungkus plastik. Styrofoam, dia bahannya harusnya polistiren. Polistiren itu juga stirennya juga bisa meluruh, bisa karsinogenik terhadap tubuh kita. Lagi-lagi kertas minyak ada lapisan plastiknya kan, biar dia nggak merembes gitu. Itu juga pasti kalau kena panas bisa luruh. Makanya solusinya adalah ketika kita mau pesan makan, lebih baik bawa tempat makan sendiri gitu. Misalnya bisa. Walaupun take away ya. Walaupun take away gitu. Jadi kayak tempat makan kaca, tempat makan stainless steel, tempat makan kayu itu direkomendasikan sebagai opsi untuk mencegah peluruhan bahan-bahan kimia kalau kena panas. Karena rata-rata bahan-bahan kimia itu emang dia sensitif terhadap suhu, terhadap panas utamanya. Jadi gampang luruh, akan berubah struktur kimianya, akan berubah nilainya, akan berubah fungsinya kalau dia kena panas. Gitu. Makanya pemanasan ini perlu hati-hati banget. Anak-anak kos perlu hati-hati ya ini. Kalau aku mau beli tumbler atau aku mau beli tempat makan yang ada kayak bagian kayu dan kaca, itu ada pemilihan yang mungkin menurut Bro Philip sendiri itu lebih bagus atau emang sama aja sebenarnya? Oke, kalau ngomongin sebenarnya di stainless steel sendiri itu ada grade-nya masing-masing. Aku nggak ingat detailnya gimana, tapi dia ada kayak grade 3 berapa, itu yang paling tinggi, kayak ada angka-angkanya. Jadi kalau misalnya mau dicek, itu ada kayak angka 300 atau berapa, itu menunjukkan kualitas dari stainless steel-nya. Makanya perlu dipilih juga, kalau emang paling bagus ya paling oke di yang 300 something gitu deh harusnya. Gitu. Gelas juga sama, kemudian kalau gelas sama kayu itu harusnya nggak ada klasifikasi sih. Yang ada tuh di stainless steel-nya tadi. Alright. Philip, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Aku bakal bacain pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Arya. Arya nanya, halo Kak, boleh tahu nggak apakah di Indonesia itu warna tutup atau warna kemasan air mineralnya itu sesuai sama isi kandungan air mineralnya? Oke, ini juga jadi fakta yang harus kita ketahui bersama. Memang kalau di luar negeri warna tutup botol itu mencerminkan kandungan isi dari air tadi. Ada yang air pegunungan, ada yang air mineral, ada yang air demineral dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia itu tidak berlaku. Bahkan BPOM sudah sempat memberikan informasi bahwa setiap warna yang diberikan atau menjadi identitas dari masing-masing air yang ada di Indonesia itu menunjukkan identitas brand atau brand color, brand identity dari brand tersebut. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama isinya. Gitu. Mungkin kita juga bisa membedakan kandungan isi dari air tadi based on informasi dari brand tersebut. Ada yang klaimnya brand air mineral yang mengandung mineral, air yang tidak mengandung demineral, air yang pH tinggi dan sebagainya. Itu yang kita bisa jadi patokan. Pokoknya yang paling penting yang berlaku standarnya di Indonesia adalah kita melihat label kemasan. Ya, label kemasannya apakah dia mencantumkan mineral, which is dia berarti air mineral. Label kemasan yang dia bilangnya ini air mineral, pasti ada kode-kodenya, ada informasinya. Itu yang perlu lagi-lagi kita tekankan bahwa kemampuan membaca tadi yang harus benar-benar paten, wajib hukumnya untuk di Indonesia, untuk semua produk terutamanya. Tadi sebutin air demineral, itu konteksnya dia nggak ada mineral atau gimana airnya? Oke, air demineral itu adalah air yang dihilangkan kandungan mineralnya. Kadang ada orang yang mempunyai kebutuhan kesehatan khusus sehingga dia tidak bisa konsumsi mineral secara berlebihan. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang kalau kita umumnya yang warnanya biru-biru itu biasanya mostly ada yang nyantumin air mineralnya tuh, ada kandungan mineralnya, kalsiumnya berapa, kaliumnya berapa, potasium, magnesium segala macam. Ada
kalau nggak salah di Indonesia ada yang warna orange. Itu dia klaimnya adalah air demineral. Jadi nggak ada mineralnya sama sekali gitu. Jadi emang air ya untuk kesegaran tubuh, untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh gitu. Ada juga mungkin yang kalau nggak salah ini ada warna Tosca. Ya, tahu. Tosca itu dia warna air pH tinggi. Fungsinya buat kalau misalnya kita beraktivitas berat atau olahraga secara teratur dan intens, itu bisa kembali mengondisikan keadaan fisik tubuh kita setelah kehilangan elektrolit dan segala macamnya. Sama kayak kita minum ion. Iya. Oke. Makanya dia klaimnya kalau misalnya kita kebiasaan minum kopi nih misalnya, kopi kan asam tuh. Yap. Ya, buat menetralkan kondisi badan kita untuk dalam keadaan yang stabil lagi, kita butuh sesuatu yang agak sedikit basah. Tapi tidak berlebihan. Itu makanya bisa pakai air yang pH-nya 8+ segala macam gitu. Itu bisa jadi satu opsi juga. Aku baru tahu di luar negeri emang rata-rata Ada menyesuaikan sama ada informasinya gitu, tapi tergantung ya negara mana dulu. kayaknya Jepang Ya, menerapkan itu ada kayaknya. negara mana dulu. Setahu aku tuh Malaysia kalau nggak salah. Oh, Ya, Malaysia itu sudah menerapkan hal tersebut. Bahkan kalau misalnya kayak gini kan, peraturan per negara beda-beda ya. Iya. Ya, kayak di Singapura itu sempat ada namanya Nutri-Grade. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Jadi Nggak pernah. ada kayak grade A, B, C, D. A itu adalah yang no sugar. Oh, oke. B itu yang kandungan sugarnya 5% atau berapa gitu. Yang paling the worst adalah kandungan yang D. D itu kalau di Singapura dia dilarang untuk iklan. Seru Tapi ya? dia beredar ya. Tapi tetap beredar. Tapi seru ya. Jadi kayak kalau kita bisa menerapkan Nutri-Grade ini di Indonesia, betapa banyaknya orang yang aware kalau minuman ini berapa kandungan gulanya. Tapi harganya pasti berarti dari A ke D itu harganya dari naik ke turun banget ya. Bisa jadi itu atau bisa jadi emang dia pakai pemanis buatan misalnya. Oke. Ya, itu kan bisa jadi kompetisi kan. At Iya, least orang-orang tuh aware, oh aku minum D berarti ini minuman yang manis banget. Iya. Ini aku ngebayangin banget sih kalau misalnya pemerintah Iya. Indonesia bisa menerapkan konsep ini. Nggak cuma di gula ya, tapi mungkin di kandungan natrium. Iya. Aku sempat baca kayak kemarin Sri Mulyani itu mau bikin usulan bahwa snack bernatrium itu akan dikasih cukai. Kenapa? Ini adalah hal yang positif, berarti harganya akan makin tinggi dong, akan makin mahal ya. Jadi orang tuh akan lebih aware. Apa yang lo makan itu bisa jadi lebih mahal karena dia kena cukai. Ini langkah yang bagus Iya, untuk iya. kesehatan Indonesia. Bener. Mantap ya. Aku baru tahu loh yang tadi ada kayak grade A, grade B, grade C, grade D. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia itu nggak kebayang kalau grade A itu biasanya orang-orang yang baru gajian tuh. Oh, Iya. oke. A itu awal bulan kan. Oke. Grade D tuh yang desperate, nggak ada uang. Akhir Tapi bulan. kalau sekarang ya di Indonesia itu banyak minuman manis yang klaimnya zero kalori, bebas gula. Oke. Kenapa? Karena dia pakai sukralosa. Sukralosa ini adalah rekayasa dari sukros, dari gula biasa yang diubah struktur kimia gula yang punya rasa 600 kali lebih manis dibandingkan gula biasa, tapi dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi diminum doang, rasa manisnya ada dan langsung dikeluarkan. Gitu. Makanya so far penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan ini tuh aman. Dan ngomongin harga, sangat kompetitif loh dengan minuman yang manis-manis, bahkan bisa lebih murah. Gokil. Apalagi kalau dijual di pesawat itu. Iya. Makanya tinggal kalau misalnya udah Nutri-Grade-nya tadi di Indonesia, orang lebih aware dengan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum juga. Yap, Iya aku kan? setuju. Kita tunggu aja pemerintah gimana nih. Tapi dari sisi brandnya marketingnya bisa aja perdebatan di situ ya. Iya. Tapi harusnya dari science base-nya sih nggak ada. Yap. Maksudnya dampak buruknya so far ya. Itu bisa jadi agenda untuk apa ya? Indonesia emas kali ya. Indonesia Mas 2045 ya. Basicnya air putih ya. Tapi insightful banget. Thank you. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Adira. Adira nanya, halo Kak, aku penasaran teman-temanku pada switching dari minuman susu dairy biasa ke plant-based minuman kayak almond milk dan soy Ya. atau susu oat. Bisa jelaskan nggak ya apakah itu lebih sehat atau lebih bagus? Oke, ngomongin susu dairy dan juga plain base. Ini lagi-lagi adalah based on kebutuhan kita masing-masing. Tadi di awal aku sempat mention bahwa 70% orang Asia itu laktos intoleran, yang nggak bisa konsumsi laktos. Ya, jadi nggak bisa memecah laktosanya sehingga itu bisa berdampak
ke jerawat mungkin atau ke diare, ke kembung segala macam. Nah, orang-orang mindsetnya adalah oke, kita switch ke plant based yang ini kan plain ya, tanaman gitu, harusnya bisa lebih sehat gitu. Tapi nyatanya adalah profil protein. Kita ngomongin susu pasti yang dicari adalah protein dan kalsium ya. Ya. Kalau ngomongin protein harusnya jauh lebih rendah dibandingkan susu dairy. Ya, jadi tergantung kebutuhan untuk konteksnya mau apa. Tapi kalau ngomongin untuk switching yang nggak bisa minum laktos, oat milk atau almond milk itu jadi opsi gitu. Kalau ngomongin profil lemak, of course di susu, di dairy lemaknya gede, of course. Tapi kalau di oat milk atau almond milk pasti lemaknya lebih rendah. Makanya kalau misalnya orang mau diet, dia switching ke oat milk. Jadi depends on kebutuhan lagi-lagi. Dan mostly oat milk itu kalau aku nggak salah dia juga ada tambahan zat pengawet, zat pengental segala macamnya. Which is apapun yang dikeluarkan di Indonesia itu sudah dapat izin BPOM, FDA segala macam gitu ya. Jadi yang penting adalah kita konsumsinya nggak berlebihan. Kalau nggak salah ada satu pengawet natrium benzoat kalau nggak salah. Dia itu ada batas maksimumnya itu di 5 mg per kilogram berat badan tubuh per hari. 5 mg per... Ya, misalnya 60 kilo, berarti 60 kali 5, 300. 300 mg natrium benzoat per hari. Tapi masalahnya adalah kadang kita konsumsi produk nggak cuma satu dong sehari. Benar. Kadang kayak kita pagi snack apa, siang minum apa, sore apa. Nah, akumulasi inilah yang bisa berdampak ke jangka panjang. Termasuk tadi kalau misalnya kita sambungin ke plant based dengan zat pengawet tadi, kita perlu kontrol jumlahnya karena adalah dia mengandung tadi misalnya ada zat pengawetnya, jadi berapa banyak tuh yang kita sudah konsumsi gitu. Jadi perlu dikontrol dari berapa frekuensi kita konsumsi, kemudian berapa banyak, berapa kali kita konsumsi sehingga tidak ada side effect dari zat pengawet tadi. Oke. Wah, ini sangat daging kalau kita cut ini menurut aku sangat-sangat informatif bagi teman-teman yang belum sadar ini ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Gita Savarna. Dia tanya, halo Kak, boleh tahu nggak sih turning point Kakak untuk konsisten bisa menjalani hidup yang sehat? Ada nggak turning point kayak lo ngerasa waktu itu lagi the worst version of yourself, switching to the best version of yourself? Sebenarnya ini adalah dari background story-nya. Aku lahir dari keluarga di desa, yang which is secara penerimaan informasi mungkin nggak terlalu banyak dibandingkan teman-teman yang berada di perkotaan gitu. Jadi informasinya lag banget, jarang banget. Termasuk aku punya faktor keturunan diabetes. Ya, jadi nenek itu kena diabetes yang secara genetika bisa diturunkan ke keturunan sampai mungkin keturunan ke-8, ke-9. Ada faktor genetiknya lah gitu. Di tahun 2018 karena melihat informasi sudah terpapar cukup baru aku aware terhadap kesehatan diri sendiri. Itu tepatnya kayak sebelum Covid ya? Ya sebelum Covid, itu pas lulus kuliah kalau nggak salah. Jadi karena emang kuliah di science, terus kemudian informasi udah cukup banyak diterima, baru tuh mulai aware. Oh, keluargaku banyak yang obes ya. Oh, keluargaku banyak yang meninggal karena diabetes ya. Gitu. Itulah baru kayak tamparan. Mau kapan nih tinggal kalau misalnya nggak ngubah lifestyle, ya kamu tinggal nunggu waktu aja gitu misalnya. Even kamu masih muda atau even kamu masih belum di range usia sakit gitu misalnya di orang Indonesia. Tapi kalau misalnya punya faktor keturunan dan tidak merubah pola hidup sehat, ya bisa jadi cepat gitu. Kalau ngomongin penyakit kan kayak jantung, stroke, diabetes itu kan penyakit-penyakit kronis yang emang nggak mengenal usia gitu. Bahkan sekarang tuh anak usia 13 tahun udah kena diabetes. Ya. Gila kan? Ya makanya itu karena faktor keturunan tadi. Faktor keturunan, faktor kebiasaan yang buruk itu turning point aku. Jadi kayak dari situ mulai aware, that's why lulus kuliah puji Tuhannya itu dapat kesempatan untuk bisa masuk ke perusahaan FMCG yang bergerak di bidang kesehatan juga. Makin terpapar lah di situ. Makin aware juga. Gitu. Dan sekarang karena semakin mencintai diri sendiri, karena kesehatan adalah investasi paling terbaik kita yang kita bisa usahakan. Tidak akan pernah kita sesali. Ya, sekaya apapun kamu misalnya nanti seberapa duit banyak yang bisa didapetin,
gitu ya, gak akan bisa melebihi kalau kamu gak sehat. Ya kan? Benar-benar itu saya benar-benar itu setuju banget. Aku juga maksudnya tadi sempat penasaran juga, maksudnya apakah di fase yang sekarang lu ngerasa bahwa oke, this is my best version of myself, atau gue udah versi terbaik banget, atau lu punya goal tersendiri untuk apakah dari sisi kesehatan dan yang lain? Oke, sebenarnya kalau ngomongin kehidupan itu kan tentang belajar ya. Yap. Jadi so far aku masih berprinsip bahwa aku akan terus belajar, beradaptasi dengan informasi-informasi yang baru. Tentunya punya goal yang lebih besar daripada itu tuh sebuah achievement nanti ke depannya. Yang penting sekarang adalah aku berusaha untuk mengontrol apa yang aku konsumsi, karena yang jadi faktor utama untuk kita bisa menentukan pola hidup sehat adalah apa yang kita konsumsi, olahraga kita gimana, dan istirahat kita gimana. 3 aspek itu yang aku berusaha untuk bisa memaksimalkan biar bisa live longer gitu, bisa hidup lebih sehat, kemudian at least bergerak lebih gesit gitu ya, bisa kesana kemari tanpa kayak ngos-ngosan gitu. Terus ketika melakukan segala sesuatu itu bisa bersemangat, nggak moody karena istirahatnya cukup. Jadi 3 aspek ini yang terus aku belajar, dan ending-endingnya nggak akan ada ujungnya karena lagi-lagi hidup adalah tentang belajar gitu. Akan upgrade, yang penting adalah kita bisa lebih baik dibandingkan yang kemarin gitu. Karena lagi-lagi dari histori keluarga tadi, itulah yang memecut istilahnya untuk hidup lebih baik lagi gitu. Ya. Aku jadi malah kepikiran satu hal ya, karena aku kirain walaupun dari sisi itu genetik bakal diturunkan, kadang itu juga genetik dari sisi habit. Jadi misalnya kalau orang tua kita di rumah itu kebanyakan toples ini gula, toples ini gula, anak kan juga melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Apakah orang tua ngerokok dan segala macam, anak juga akan ngelihat. Nah itu faktor keturunan itu juga yang menurut aku pengaruh, keturunan dari sisi habitnya. Betul. Dan menurut aku kita bisa jadi penggerak atau membawa perubahan di keluarga kita. Dan siapa tahu keponakan lo, sepupu lo ngeliat, wah Philip nih udah gini, gue juga mau kayak gini. Gitu. Itu menurut aku mindset harus dipunyai oleh semua orang. Gitu. Itu yang paling penting. Kita kayak mengubah diri kita sendiri, itu terpenting, itu base-nya, itu fundamentalnya. The rest adalah kita bisa kasih inspirasi at least buat lingkungan kita aja. Keluarga kita lah paling kecil. Keren sih. Sisanya kayak ya udah kita walk the talk gitu. Yap. Sebelum kita tutup, aku biasanya nodong pertanyaan. Oke. Ada nggak the worst advice yang pernah lo dengar? Oke. Ini paling juga jadi tamparan aku dan juga mungkin bisa dipikirkan ulang untuk teman-teman juga yang percaya sama advice ini. Itu adalah olahragalah biar bisa makan enak. Pernah denger gak? Pernah. Jadi kayak pernah mikir itu juga. Lo olahraga aja apapun deh gitu. Nanti habis itu lo bisa makan nasi padang tiap hari, bisa makan gorengan. Coy. Ini 2025 kalau misalnya masih kayak gitu, ya it's up to you ya. Cuma for me itu the worst advice. Karena lagi-lagi segimanapun olahraganya kamu, tiap hari mau olahraga sampai jungkir balik, kepala jadi kaki jadi kepala gitu ya. Kalau misalnya konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak bernutrisi, bahkan mungkin berlebihan gulanya, berlebihan garamnya, berlebihan lemaknya, percuma. Itu akan berdampak ke kesehatan. Dan endingnya apa? Tubuh malah jadi kelelahan, nggak ada progres, malah jadi sakit. Buat apa? Kadang itu adalah suatu dendam yang ditanam gue mau makan mindset, semua yang gue enak, gue banyak uang, gue makan apapun itu, tapi gue harus olahraga. Itu sebenarnya mindset yang aku juga punya, jujur aku punya itu mindset itu. Dan semakin kesini bahwa semuanya tentang apa yang lu bisa kontrol. Iya. Penting gini, semuanya tuh bisa kok kita konsumsi, kita bisa menikmati semuanya, boleh banget. Gak ada makanan yang jahat, gak ada makanan yang baik. Yang jelas adalah bagaimana kita aware dengan apa yang kita konsumsi tadi. Itu yang paling penting. The key-nya adalah kita tahu batasannya, kita tahu porsinya, kita tahu kapan akan konsumsinya, dan kita tahu kapan akan berhentinya. Gitu. Ya, itu pilihan hidup sih. Maksudnya, lo mau konsisten kayak Philip itu juga berat, tapi lo juga mau makan sepuasnya, atau lo punya berat badan yang juga susah, ya berat juga. Pilih berat, lo punya berat itu harus dipilih. Yeah. Thank you Philip, insightful banget. Gue pengen lihat lo semakin growing. Thank you. Sampai jumpa teman-teman.